Talk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, silakan masuk, silakan duduk ya Bu. Terlebih dahulu saya akan menutup sampiran dan menutup pintu. Menutup sampiran, menutup pintu. Perkenalkan Bu, nama saya Widan Fitri. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Feni. Ibu Feni, umur berapa ya Bu? Umurnya 26 tahun. Baik, sebelumnya apakah ada yang saya bisa bantu? Iya Bu Widan, ini saya ingin mengetahui tentang gangguan mental emosional itu apa ya Bu ya? Baik, sebelumnya Ibu sudah pernah mendengar atau mengetahui tentang gangguan mental emosional pada anak prasekolah? Belum Bu. Belum ya Bu ya. Di sini saya akan menjelaskan ya Bu ya. Di sini ada lembar balik. Nanti Ibu bisa melihatnya biar lebih jelas ya Bu. Saya yang pertama akan menjelaskan tentang tujuan deteksi dini masalah mental emosional pada anak prasekolah, yaitu untuk mendeteksi dini secara dini adanya penyimpangan atau masalah mental emosional pada anak prasekolah ya Bu. Lalu di sini selanjutnya ada jadwal deteksi dini masalah mental emosional, yaitu rutin setiap 6 bulan pada anak umur 36 bulan sampai 72 bulan. Jadwal ini sesuai dengan jadwal screening ya Bu, atau pemeriksaan perkembangan anaknya ya Bu. Lalu di sini selanjutnya ada alat atau sarana yang diperlukan dalam deteksi dini masalah mental emosional, yaitu alat yang digunakan adalah kuesioner masalah mental emosional atau KMME, yang berdiri dari 12 pertanyaan ya Bu, yaitu mengenali problem mental emosional anak umur 36 bulan sampai 72 bulan. Lalu selanjutnya di sini ada deteksi dini masalah mental emosional pada anak prasekolah, yaitu di sini kuesioner masalah mental prasekolah, yaitu yang pertama, apakah anak Ibu seringkali terlihat marah tanpa sebab yang jelas seperti banyak menangis, mudah tersinggung, atau bereaksi berlebihan terhadap hal-hal yang sudah biasa dihadapinya? Tidak ya Bu. Lalu apakah anak Ibu tampak menghindari dari teman-teman atau anggota keluarganya, seperti ingin merasa sendirian, menyendiri, atau merasa bersedih? Tidak ya Bu. Lalu apakah Ibu pernah melihat perilaku merusak atau menentang terhadap lingkungan di sekitar, seperti melanggar peraturan yang ada, mencuri, seringkali melakukan perbuatan yang berbahaya? Tidak ya Bu. Lalu apakah anak Ibu memperlihatkan adanya perasaan ketakutan atau kecemasan berlebihan, yaitu dapat dijelaskan asalkan tidak sebanding dengan anak lain seusianya? Tidak ya Bu. Lalu apakah anak Ibu mengalami keterbatasan oleh karena adanya konsentrasi yang buruk atau mudah terlatih perhatiannya sehingga mengalami penurunan dalam aktivitas sehari-hari atau prestasi belajarnya? Tidak ya Bu ya. Lalu di sini ada apakah Ibu menunjukkan perilaku kebingungan sehingga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi atau membuat keputusan? Tidak ya Bu. Lalu apakah Ibu menunjukkan adanya perubahan pola tidur, yaitu seperti sulit tidur sepanjang waktu, terjaga sepanjang hari? Tidak ya Bu. Lalu apakah Ibu mengalami perubahan pola makan, seperti kehilangan nafsu makan, makan yang berlebihan, atau tidak sama sekali? Tidak ya Bu. Lalu apakah Ibu sering mengeluh sakit kepala, sakit perut, dan keluhan fisiknya lainnya? Tidak ya Bu. Lalu apakah Ibu pernah mengeluh putus asa atau berkeinginan untuk mengakhiri hidupnya? Tidak ya Bu. Apakah Ibu menunjukkan adanya kemunduran perilaku atau kemampuan yang sudah dimiliki, seperti mengompol kembali, mengisap jempol? Tidak ya Bu ya. Lalu apakah Ibu melakukan perbuatan yang berulang-ulang tanpa alasan yang jelas? Tidak ya Bu ya. Lalu selanjutnya, yaitu saya akan menjelaskan interpretasi hasil deteksi dini masalah mental emosional pada anak prasekolah ya Bu, yaitu ini yang sudah dilakukan hasilnya adalah tidak ada jawaban iya ya Bu, artinya anak tidak mengalami masalah mental emosional. Lalu
Lalu selanjutnya yaitu ada intervensi deteksi dini masalah mental emosional pada anak prasekolah, yaitu bila jawaban iya hanya satu, lakukan konseling kepada orang tua menggunakan buku pedoman pola asuh yang mendukung. Lalu perkembangan anak. Lalu kedua, lakukan evaluasi setelah 3 bulan. Bila tidak ada perubahan, rujuk ke rumah sakit yang memiliki fasilitas kesehatan jiwa atau tumbuh kembangnya ya Bu. Lalu bila jawaban iya ditemukan 2 atau lebih, rujuk ke rumah sakit yang memiliki fasilitas kesehatan jiwa atau tumbuh kembang anak. Lalu rujuk harus disertai informasi mengenai jumlah dan masalah mental emosional yang ditemukan. Baik Ibu, di sini saya sudah menjelaskan ya Bu tadi gangguan mental emosional pada anak prasekolah. Apakah sudah jelas atau belum ya Bu? Ya, sudah jelas. Sudah ya Bu ya. Baik, ada yang ditanyakan lagi? Sudah tidak ada. Tidak ada ya Bu. Saya akan mengevaluasi ya Bu tadi yang saya jelaskan. Ada jadwal, yaitu berapa bulan ya Bu jadwalnya? Dilakukan rutin setiap 6 bulan pada usia 36 bulan sampai 72 bulan. Baik ya Bu, berarti Bu Feni sudah jelas dan sudah paham ya Bu. Terima kasih. Jika ada keperluan lagi bisa kesini lagi ya Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.